Sebelum aku nikah, sebenarnya ada perasaan galau, khawatir, takut, malu, dan entah apa namanya. Pasalnya, barangku sudah tak bersegel lagi, dan malam pertama akan menjadi titik kehancuran dalam hidupku. Begitu kan bayanganku. Tapi bersyukurnya, suamiku bisa menerima penjelasanku meski sepintas ada rasa kecewa. Tentu, aku sangat maklum situasi ini, tapi dengan sabar dan sedikit mengalah harus aku jelasin lagi tujuan untuk hidup berumah tangga. Dan di ujung malam itu, suamiku mengambil keputusan. Ya sudah, semua itu sudah berlalu, mungkin ini adalah bagianku. Aku terima semua ini, asal tak akan diulangi lagi. Ucapnya, kemudian baru melaksanakan kewajibannya. Long, sepertinya dunia terbuka indah sekali, hati dan pikiran terlepas dari himpitan fobia di malam pertama. Tapi, apa sih sebenarnya yang terjadi sebelum itu, sampai bikin trauma akut bagi seorang perempuan? Nah, inilah yang akan aku bagikan. Kisah seru-seru sedap yang kadang bikin merinding bulu kudukku. Yuk simak saja ceritanya sampai tuntas. Semoga menjadi hiburan tersendiri, sekaligus dapat diambil hikmahnya. Suatu malam, dalam keadaan setengah sadar aku merasakan bulu kuduku meremang. Merinding. Sebuah tangan mengusapku. Seketika aku membuka mata. Ternyata gelap. Lampu dalam keadaan mati. Tapi aku tahu dan yakin, itu tangan Pak Ganda. Siapa lagi kalau bukan majikanku? Karena di rumah ini anggota keluarga yang lelaki cuma dia saja. Aku melakukan perlawanan ketika dia menghujani wajahku. Aku dorong kuat-kuat kepalanya. Tapi Pak Ganda malah semakin agresif. Sebenarnya aku hendak teriak, tapi gak jadi. Sebab jika itu aku lakukan, maka Bu Santi akan bangun, dan Pak Ganda akan bersilat lidah, membalikkan fakta. Akulah yang menggoda Pak Ganda, dan Bu Santi pasti percaya sama omongan suaminya. Inilah yang aku takuti. Dalam gelap itu, Pak Ganda sudah naik tahta. Berada di dampar kencana, dengan segenap tenaganya. Aku kian melawan. Namun sepertinya percuma, karena badan mungilku mustahil bisa melepaskan cekalannya. Tapi anehnya, sekitar 10 menitan berikutnya, aku merasakan ada sesuatu yang teramat indah. Aku makin merasa penasaran, dan ingin merasakan kelanjutannya. Dan pada akhirnya aku pun melunak. Bahkan sudah gak ada perlawanan lagi. Mengetahui keadaanku itu, Pak Ganda seketika makin semangat. Dan mungkin dia gak mau membuang waktu. Masih dalam gelapnya malam, dia mulai melakukan operasi bersih-bersih pada daerah-daerah tertentu saja, hingga akhirnya bisa meluncurkan rudal ajaibnya dengan sempurna. Aku memang diam, jadinya aku ikut merasakan efek dari tiap gerakannya. Dan tanpa bisa kutahan lagi, diam-diam aku memekik lirih kala badanku mulai merasa kaku seperti kejang-kejang. Setelahnya aku nahan malu. Itulah awal mula Pak Ganda menyentuhku. Padahal baru 2 hari aku kerja di rumahnya loh. Tapi sebelum dilanjut, kenalin dulu. Namaku Azizah, biasa dipanggil Ziza. Waktu itu umurku baru 18 tahun. Rumahku berada di lereng gunung. Sebuah dusun yang masih asli. Jauh dari budaya kota.
Mata pencaharian warga hampir semua bertani. Kehidupan yang sederhana dan apa adanya serta gak ada yang pakai topeng untuk bermain drama. Aktivitas sehari-hari di sawah. Melihat tanaman sayuran yang subur hijau, itulah kebahagiaan seorang petani di tempatku. Tapi perasaan itu hanya bagi generasi tua. Akan beda dengan pandangan kami, sebagai generasi muda. Baru merasa bahagia jika bisa dapat kerjaan di kota. Sebuah keadaan yang kontradiktif. Dan wajar bila menimbulkan keresahan di hati orang tua. Mungkin sekian tahun lagi, dunia pertanian akan punah. Saat itu, orang yang masih mau bertani usia paling muda 50 tahun. Usia ke bawahnya lebih suka jadi karyawan pabrik. Termasuk aku ini. Aku juga ingin sekali kerja seperti teman-teman. Kerja di pabrik. Tapi ada kendala administrasi. Karena aku hanya berijazah SMP. Ortuku memang pernah bilang, kalau anak perempuan itu gak perlu sekolah tinggi-tinggi. Toh, nanti juga punya suami. Begitu kan katanya. Suatu hari bapakku ngomong sama aku. Katanya, ada kenalannya yang membutuhkan seorang ART. Tapi di kota. Kalau bersedia aku disuruh ke sana. Aku langsung tertarik. Pemikiran pertama yang muncul di kepalaku adalah, di kota itu pasti lebih menyenangkan. Meski pernah main ke sana tapi aku pernah punya keinginan tinggal di sana. Kayaknya menyenangkan bisa tinggal di kota besar. Singkat cerita, aku dijemput calon juraganku. Pagi-pagi sekali sebuah mobil minibus warna silver metalik sudah terparkir di depan rumah. Gak ngangka, ternyata bapakku punya kenalan orang kota. Kaya lagi. Begitu kan kesan pertamaku. Nama calon bosku Pak Ganda. Orangnya memang gagah, tampan, dan berwibawa. Menurutku dia sudah cukup tua. Barangkali umurnya sudah 50 tahunan. Tapi karena bersih dan tampan jadi kelihatan masih muda. Namamu siapa tadi? Tanyanya. Kala kami sudah di dalam mobil. Katena pagi itu kami langsung berangkat. Iza Pak, jawabku agak canggung dan takut. Matanya begitu tajam. Bikin aku gak tahan lama-lama menatapnya. Sudah punya pacar? Tanyanya lagi. Pertanyaan itu bikin aku agak terengah. Karena kurasa pertanyaan itu sangat privasi. Jadi gak aku jawab dan hanya tersenyum. Maksudku, sudah punya pacar gak papa, tapi jangan seperti ART yang lama. Kerjanya cuma main HP dan sering izin pulang. Begitu kan jelasnya mengklarifikasi. Sudah putus Pak, kataku jujur. Oh walah, berarti sudah pernah pacaran toh, komennya. Aku hanya tersenyum dan tertunduk malu-malu benci. Setelahnya Pak Ganda ajak mampir di rumah makan. Sambil makan kami terus saja ngobrol. Ternyata nyaman juga lama-lama. Begitu kan kesan keduaku. Gak lama kami melanjutkan perjalanan. Dan saat itulah aku diliputi perasaan gak tentu. Ketika Pak Ganda mulai menunjukkan keanehannya, memegang tanganku secara tiba-tiba. Aku coba melepasnya secara halus, takutnya dia merasa tersinggung. Kamu manis sekali, katanya seraya menoleh ke arahku. Jujur, saat itu aku merasa badanku terasa ringan, seperti hendak melayang. Sanjungan itu bikin aku tersipu. Masak sih, batinku.
Dan untuk kali kedua, Pak Ganda meraih tanganku lagi. Tapi untuk yang kali ini aku diam. Tapi cuma sebentar kemudian dilepasnya lagi karena melewati jalan tanjakan, dan perseneleng harus ganti posisi. Setelah laju mobil tenang, dia kembali meraih jemariku. Aku gak paham, tapi yang ada di benakku saat itu hanya merasa sangat senang. Seorang pria tampan telah mau bersaksi untuk mengakui kecantikanku. Sungguh, aku belum tahu kemana arah pemikiran Pak Ganda. Yang kurasakan aku hanya merasa senang sebagaimana naluri bocah seusiaku. Kamu geser ke sini dong, ucapnya sambil setengah menarik tanganku. Dan herannya, aku hanya manut saja untuk menggeser letak dudukku, jadi lebih dekat dengannya. Hingga tanpa kuduga, dengan gerakan yang begitu cepat, Pak Ganda membuat kejutan untukku. Yang kurasakan saat itu adalah, tubuhku bergetar, mukaku terasa panas dan aku menunduk dalam-dalam. Aku yakin sekali, saat itu wajahku pasti memerah. Tapi anehnya lagi, kenapa justru aku merasa senang? Dan lagi-lagi aku meyakini, hal itu pasti naluri anak-anak yang merasa senang karena diperhatikan. Kalau wanita dewasa pasti reaksinya akan berbeda. Mungkin minta turun mobil, kemudian melarikan diri. Rupanya sikapku yang diam dan terkesan nurut itu bikin Pak Ganda malah berinisiatif nyari tempat yang aman untuk menghentikan mobil. Kok berhenti Pak? Tanyaku, heran. Kita istirahat dulu. Biar mesin mobil adem, jawabnya yang bikin aku mikir sejenak. Masak mobil masih bagus gini pakai ngademin mesin. Ternyata Pak Ganda gak ngajak turun. Dia malah mengganti posisi duduk hingga menghadapku. Tentu saja aku heran sekaligus kaget. Kini posisi kami sudah berhadapan. Aku gak berani menatapnya langsung. Aku terus saja menunduk, tapi membiarkan dia memegang kedua tanganku. Kamu pernah sama pacarmu? Gitu kan tanyanya. Ku jawab saja, pernah Pak. Kalimat itu keluar begitu saja meski agak gugup. Seringkah? Tanyanya lagi. Gak tahu Pak. Kok gak tahu? Iya Pak, sebab gak pernah ngitung. Artinya sudah sering dong, sampai gak bisa ngitung. Aku gak bisa jawab, diam, menunduk malu. Tapi batinku ngomong, iya emangnya mau juga. Setelah itu gak ada percakapan lagi. Pak Ganda sudah makin mendekat, makin merapat. Dan, coba terus ngapain kira-kira? Yang jelas, aku benar-benar seperti melayang tinggi. Dunia ini gak nampak lagi. Persisnya aku sudah gak ingat apa-apa lagi, karena saking senangnya bisa menikmati suasana indah, saat berjalan-jalan di atas awang-awang. Nah, kalau yang ini aku gak tahu nih, apakah ini masih naluri anak kecil atau bukan? Karena aku tahu, wanita dewasa pun akan ngalamin hal serupa jika sudah beginian. Aku benar-benar sudah lepas kontrol. Karena Pak Ganda terlalu terampil dalam memanfaatkan situasi. Tapi rupanya kami harus kecewa berat, sebab begitu mau masuk perseneleng yang kedua, tiba-tiba terdengar suara klakson, keras sekali dari belakang. Sebuah mobil parkir di sisi mobil kami. Dengan sangat kaget dan bingung kami cepat-cepat merapikan diri. Selanjutnya tancap gas dan berlalu begitu saja. Setelahnya kami ngobrol biasa.
hanya sesekali saling menggandeng tangan. Nanti malam pintu jangan dikunci ya. Begitu kan pesannya. Tapi gak aku jawab melainkan hanya anggukan sekali. Kulihat Pak Ganda tersenyum penuh kemenangan. Dia merasa sudah berhasil mengambil hatiku. Dan kuakui, aku memang gak kuasa untuk menghindarinya. Setelah sampai di rumahnya dan ketemu istrinya, aku merasa takut. Takut karena kami sudah berbuat yang tidak semestinya. Dan yang bikin heran, istri Pak Ganda ternyata cantik sekali. Tapi kenapa Pak Ganda masih godain aku? Begitu kan batinku. Ah, dasar lelaki di mana-mana hampir begitu. Selalu memanfaatkan kesempatan dalam kelonggaran. Malam harinya, sesuai permintaan, pintu kamar gak aku kunci. Aku sebenarnya bingung juga. Kenapa aku manut-manut saja? Apa karena dia tampan? Jauh lebih tampan dari mantan pacarku. Lebih bingung lagi, malam itu aku sampai susah tidur. Hanya karena menunggunya. Sebenarnya ada apa sih dengan diriku ini? Begitu kan tanya hatiku. Menjelang pagi, akhirnya Pak Ganda masuk juga. Awalnya aku takut sekali kalau Bu Santi bangun, tapi akhirnya lancar juga. Dan ternyata berkelanjutan tiap ada kesempatan. Barulah semua berakhir setelah ada pemuda yang menemui ortuku dan meminangku. Sebenarnya aku mau nolak, karena aku masih belum yakin kalau aku akan bisa ngelupain Pak Ganda. Tapi karena dia tulus dan mau menerimaku apa adanya, maka aku pun tak bisa berpaling lagi. Bersyukurnya kini aku semakin mantap menjalani kodratku sebagai istri sekaligus ibu dari anak-anakku. Meski kami tinggal di kampung dengan segala kesederhanaan, tapi hatiku lebih tenang dan tentram menjalani hari-hari sebagai istri seorang petani. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung. Selesai dan terima kasih.